Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk menjelaskan kegiatan ON PKB Guru Matematik MTS Kabupaten Purwakarta. Ibu Ketua MGMP Kabupaten Purwakarta yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Senior Matematika yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu Guru Matematika MTS Kabupaten Purwakarta yang saya banggakan, yang saya hormati. Mohon izin untuk menjelaskan kegiatan ON PKB Guru Matematika MTS Kabupaten Purwakarta. Bapak dan Ibu Guru, kita sudah melaksanakan IN sebanyak 4 CP untuk UP7 materi himpunan yang terbagi ke dalam 2 materi. 1 tentang pengertian himpunan, 2 tentang operasi himpunan. Adapun organisasi pembelajaran pada kegiatan PKB ini adalah IN pertama sebanyak 4 CP. Nah, IN 1 ini dipraktekkan melalui ON sebanyak 10 CP. Kemudian nanti IN kedua untuk laporan dan refleksi kegiatan pada pelaksanaan ON. Bapak dan Ibu, ON sebanyak 10 JP ini dilakukan setiap guru di MTS masing-masing, ya. Oke, sekali lagi dilakukan setiap guru di MTS masing-masing. Jadi, dari awal sampai akhir tentang materi himpunan terhadap siswa yang sama agar progres dan pencapaian kompetensi pada siswa dapat terlihat. Oke, sekarang kita jelaskan kegiatan ON 10 JP ini. ON 10 JP ini terbagi materinya dibagi menjadi 10 JP. Mohon maaf ya, ini tertulis 6 JP. Jadi 4 CP untuk pengertian himpunan ini dapat dibaca di modul UP7 bahan bacaan 1 halaman 19. Kemudian 6 CP berikutnya adalah operasi himpunan yang terdapat pada bahan bacaan 2 halaman 26. Bapak dan Ibu, teknik 10 CP pada ON ini untuk pengertian himpunan dibuat 2 kali pertemuan dengan tiap pertemuannya 2 CP, ya. Nah, topik 1 pertemuan 1 dan topik 1 pertemuan 2. Kemudian, materi operasi himpunan dibuat 2 kali pertemuan dengan tiap pertemuan itu 3 CP. Nah, karena ini materinya banyak, saya beri kebebasan kreativitas Bapak dan Ibu untuk berinovasi. Apakah mau dijadikan 2 kali pertemuan silakan, atau mau dibuat 3 kali pertemuan dengan masing-masing 2 JP silakan. Yang penting jumlahnya menjadi 6 JP, ya. Bapak dan Ibu, kegiatan ON sebanyak 10 JP ini bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu. 1 minggu pertama itu 5 JP, sesuai dengan banyaknya jam mengajar matematika kita, yaitu sebanyak 5 JP. Minggu kedua 5 JP. Nah, di minggu ketiga lakukan penilaian terhadap materi UP ini kepada siswa agar kita bisa tahu capaian kompetensi yang kita lakukan selama ON, ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan poin 4 yang barusan saya bahas, dalam modul itu ada 4 contoh desain pembelajaran untuk kedua materi tersebut. Dan ini sudah dipraktekkan saat kegiatan IN. Mohon maaf, praktek 4 desain pembelajaran ini maksimal dilakukan pada IN hari kedua Selasa, ya, pada kelompok MGMP 3. Mohon maaf karena MGMP 1 waktu yang terbatas, ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, desain pembelajaran yang ada pada modul itu, yang ada 4 desain itu, silakan digunakan saat ON, atau Bapak dan Ibu guru dapat membuat desain pembelajaran dengan karakter siswa dan kreativitas serta inovatif Bapak dan Ibu. Silakan ATM, ambil, tiru, dan modifikasi, ya. Oke. Jangan sekedar memfotokopi. Ini mohon maaf, ada laporan Pasda kabupaten kota lain cuma sekedar memfotokopi dari modul. Tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Di ATM, didesain lagi, diketik ulang, dibentuk di dalam Word sebaik dan serapih mungkin, ya.
Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya desain pembelajaran yang ada di dalam modul yang saya sampaikan pada kegiatan In1 itu, harapannya adalah terintegrasi dengan RPP pada komponen langkah pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu cukup membuat RPP di mana di dalamnya pada komponen langkah-langkah tertuang seperti desain pembelajaran. Jadi ada kegiatan aktivitas gurunya seperti apa, ada aktivitas siswanya seperti apa, sumber-sumber atau medianya apa saja yang diperlukan ya. Jadi bisa dibuat menjadi satu file dengan RPP. Hanya pada komponen langkah RPP-nya saja, langkahnya dibuat seperti pada desain pembelajaran. Jadi tidak terpisah antara RPP dan desain pembelajarannya. Selanjutnya, setiap guru melaksanakan on sebanyak 10 JP praktek mengajar di MTS masing-masing dengan 4 atau 5 kegiatan pembelajaran seperti yang dijelaskan di dalam modul ya. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk materi kedua itu 6 JP bisa dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, diserahkan kepada Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, jika di MTS-nya terbatas kelas 7-nya, maka boleh lebih dari satu guru untuk kelas 7 yang sama. Berarti Bapak dan Ibu mengajarnya tim teaching ya. Itu tidak masalah. Karena idealnya seperti harapan modul on pelatihan PKB, setiap guru melaksanakan on atau praktek mengajar sebanyak 10 JP di masing-masing MTS untuk UP7. Jadi membuat 4 atau 5 RPP dan LPKD LKPD untuk UP7 tersebut. Bapak dan Ibu, untuk guru yang tidak mengajar di kelas 7, bila Bapak dan Ibu mengajar di kelas 8 dan 9 saat ini, Bapak dan Ibu tetap harus melakukan kegiatan on ini dengan meminjam kelas rekan guru lainnya yang mengajar di kelas 7 ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu pada kegiatan on ini adalah RPP yang di dalamnya pada komponen lengkap pembelajaran terintegrasi dengan desain pembelajaran. Desain pembelajaran bisa dilihat pada modul seperti yang dicontohkan dan sudah dipraktekkan saat In1. Yang kedua adalah LKPD sebagai lampiran dari penilaian pada RPP atau juga merupakan lampiran dari RPP yang dilaksanakan di kelas. Kemudian LKPD yang dikerjakan siswanya juga dikumpulkan. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan penilaian mandiri ya. Bapak dan Ibu yang tahu kemampuan kita mengajar, Bapak dan Ibu yang tahu sudah sampai mana capaian yang dicapai oleh Bapak dan Ibu saat melakukan pembelajaran. Begitupun penilaian peserta didiknya, silakan Bapak dan Ibu bisa dilihat pada modul halaman 61. Catatan refleksi jangan lupa diisi saat Bapak dan Ibu melakukan on ya. Catatan refleksi ini bisa diisi oleh kepala madrasah saat melakukan supervisi dalam kegiatan on yang dilakukan Bapak dan Ibu ataupun oleh rekan guru lainnya. Jangan lupa foto kegiatan, minta rekannya untuk memfoto kegiatan mengajar Bapak dan Ibu. Daftar hadir siswa, daftar penilaian hasil belajar siswanya berkaitan dengan UP7. Bapak dan Ibu, Pasda melakukan pendampingan saat on itu secara sampling ditentukan oleh kedua MGMP dan kesepakatan bersama. Jadi perwakilan saja untuk pada sesi minggu ke-1, minggu kedua atau pertemuan ke-1, kedua itu MTS mana yang akan didampingi oleh Pasda ya, itu ditentukannya oleh ketua MGMP dan kesepakatan bersama Bapak dan Ibu. Guru yang tidak sempat didampingi Pasda saat on bisa berkoordinasi dengan kepala madrasah agar jadwal supervisi kamar disesuaikan dengan jadwal onnya atau disupervisi oleh rekan guru lainnya. Bapak dan Ibu, perlu diketahui untuk kepala madrasah juga ada kegiatan Pasda.
mangga silakan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Kamadnya. Siapa saja Kamad yang kemarin ikut Pasda Kepala Madrasah, maka ngelink kegiatan on Kepala Madrasah itu bisa untuk mensupervisi onnya Bapak dan Ibu guru di kelas ya. Adapun Kamad yang tidak ikut Pasda Kamad kemarin tetap bisa melakukan supervisi terhadap Bapak dan Ibu pada kegiatan on ini sesuai dengan tupoksinya sebagai Kamad. Bapak dan Ibu, kegiatan on ini fleksibel. Kapan saja dilakukan oleh Bapak dan Ibu, tidak perlu terjadwal, sesuai dengan jadwal mengajar Bapak dan Ibu di kelas pada MTS masing-masing. Hanya untuk PKB ini, maka kegiatan on itu dilakukan sebelum tanggal 11 November 2021, yaitu sebelum pelaksanaan IN yang sudah dijadwalkan oleh MGMP. Ya, jadi Bapak dan Ibu fleksibel untuk melakukan on itu sesuai dengan jadwal Bapak dan Ibu. Hanya dilaksanakan sebelum kegiatan IN kedua, tanggal 11 November 2021. Karena pada saat IN kedua, poin 9 yang tadi saya sampaikan itu bukti kegiatan on Bapak dan Ibu di kelas masing-masing dikumpulkan oleh setiap guru. Ya, nanti dibundle di cover yang bagus. Bisa pakai bisnis file yang pembolong itu supaya nanti mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dikurangi. Jadi bukan di cover di hard cover seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti selanjutnya poin 9 yang dibundle ini sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban MGMP. Nanti khawatirnya ada Irjen dan BPK yang melakukan cross check terhadap penggunaan anggaran 30 juta pada MGMP Matematika di Purwakarta ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, MGMP sudah membentuk 9 kelompok ya. Nah, ini bisa nanti bisa dibagi. Nah, yang poin yang ini mohon diabaikan saja ya. Jadi pada intinya tetap Bapak dan Ibu praktek on 10 JP di kelas masing-masing pada MTS masing-masing. Bapak dan Ibu, sekali lagi diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Madrasah untuk melakukan supervisi di saat pelaksanaan kegiatan on. Oke Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi stressing poinnya adalah sebenarnya untuk poin 7 tadi yang saya sampaikan, idealnya harapan kegiatan PKB ini, setiap guru melaksanakan on UP 7 sebanyak 10 JP di masing-masing MTS. Hal ini sudah saya sampaikan saat IN 1. On dilaksanakan selama 2 minggu, di mana setiap 1 minggu 5 JP. Selanjutnya pada minggu ketiga dilaksanakan penilaian untuk materi UP 7, yaitu tentang himpunan tersebut, untuk mengetahui capaian kompetensi siswa, dengan terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal hot seperti yang ada dalam modul, atau bisa dibaca mengenai membuat kisi-kisi soal hot dengan mengklik di Google cara menyusun kisi-kisi soal hot Widayanti Guru Siana. Nanti akan muncul tulisan saya tentang cara membuat kisi-kisi soal hot. Selanjutnya, hasil penilaian siswa tersebut direkap dalam daftar nilai. Idealnya hasil penilaian tersebut dianalisis untuk mengetahui perlu tidaknya remedial dan mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya sebagai Pasda hanya sebagai fasilitator dan menyampaikan pesan berantai dari IN, Pasprov ke Pasda, kemudian ke Bapak dan Ibu agar pelaksanaan PKB guru matematika ini dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Ya, saya tidak berhak mengurangi atau melebihi informasi yang saya dapat selama pelaksanaan Diklat Pasda. Mudah-mudahan proyek REPM EKR ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga tujuan dari kegiatan PKB Guru Matematika MTS di Purwakarta ini dapat terwujud, yaitu peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional Bapak dan Ibu yang peserta peningkatan kompetensi siswa. Dari lubuk hati saya yang paling dalam,
Saya percaya Bapak dan Ibu sudah jauh lebih menguasai UP7 tentang himpunan ini dan sudah jauh lebih keren dalam praktek mengajar di kelas. Namun, tidak ada salahnya mengulangi lagi kegiatan mengajar tentang himpunan di kelas ini. Karena bisa jadi kemarin ketika materi himpunan kita masih PJJ sehingga siswa masih belum memahami begitu kuat pemahamannya dan sekarang dilakukan dalam PTM. Tidak ada ruginya mengulang materi kepada siswa. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekali lagi, sukses untuk Bapak dan Ibu dengan segala kerendahan hati saya sampaikan maaf, bukan saya mengajari, saya hanya menyampaikan pesan berantai IN, Pasprov dan Pasda juga saya hanya sekedar sharing